siap, gerak. Sebelum awali belajar pada ini, atau baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Oke, belum nanti di istirahat pertama silakan untuk sarapan terlebih dahulu ya agar pembelajaran kita sampai dengan sore hari dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, penuh dengan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan presensi terlebih dahulu kehadiran siswa pada pagi hari ini. M. Fadli, Hadir. Gani Data, M. Rashid, Hadir. Hanif, Hadir. Maulana, Hadir. Yoga, Faizul, Hadir. Marnus, Hadir. Aku Adhanaya, Hadir. Ahmad Wais, Hadir. Miftah Irawan, Muhammad Dias Pratama, Hadir. Muhammad Raf, Ridwan Rizki Ramadhani. Oke, alhamdulillah secara keseluruhan hadir, hanya ada beberapa siswa yang hari ini tidak hadir dikarenakan sakit. Baik teman-teman, seluruhnya kabarnya baik. Kabarnya sehat ya. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11. Ya, setelah pertemuan yang lalu sudah kita pelajari mata pelajaran PAI ya sampai dengan materi tentang berani berperilaku jujur. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah paham, teman-teman sudah mengerti dan nilainya juga sudah memuaskan. Sekarang kita lanjutkan pada materi hari ini. Materinya adalah pengurusan jenazah. Sebelum Bapak masuk materi, Bapak mau tanya dulu dengan kalian. Siapa dari kalian yang sudah pernah ikut dalam pengurusan jenazah saudara kita? Angkat tangan yang sudah pernah. Oke, 1, 2, 3. Sudah 3 ya. Bapak mau tanya, tahapan dalam pengurusan jenazah itu apa sih? Pertama, angkat tangan. Pertama, ngurus jenazah. Oke, yang pertama Pak. memandikan. Kedua, tahapannya. Habis dimandiin diapain? Mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan jenazah. Jadi 4 tahapan di dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah ya, kewajiban bagi muslim yang hidup kepada saudara kita yang sudah wafat meninggal dunia. Tahapannya tadi 4. Yang pertama yaitu memandikannya, yang kedua yaitu mengkafaninya, yang ketiga yaitu mensolatkan, dan yang terakhir yang keempat adalah menguburkannya. Oke teman-teman, ini ya penyelenggaraan pengurusan jenazah pendidikan agama Islam untuk kelas 11 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam penyelenggaraan jenazah ya, kita belajar tujuannya apa sih? Yang pertama adalah teman-teman bisa menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu menunjukkan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam.
Yang keempat, menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara memandikan, mengkafani. Yang terakhir yaitu teman-teman bisa mempraktekkannya. Jadi ini tujuannya, kita belajar tentang penyelenggaraan pengurusan jenazah. Harapan kita teman-teman minimal banget bisa punya kemanfaatan ketika keluarga kita meninggal. Ketika ayah kita wafat, bunda kita wafat meninggal dunia, maka kita yang punya kewajiban andil di dalam memandikan jenazah orang tua kita. Kita punya kewajiban di dalam mengkafani keluarga kita, mensolatkan sampai dengan menguburkan jenazah. Itu kewajiban. Siapa yang pertama kali punya kewajiban? Keluarganya, anaknya, saudaranya. Sebelum nanti masyarakat secara luas, tetangga ataupun masyarakat pada wilayah tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tata cara pengurusan jenazah dalam Islam, mengurus jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap muslim, ya, dengan 4 tadi tahapan pengurusan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai dengan menguburkan. Hukum dalam pelaksanaan ataupun pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian, siapa yang tahu definisi dari fardu kifayah? Silakan yang bisa angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. Fardu kifayah adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ketika ada suatu kewajiban di situ, setiap muslim harus melakukannya. Tapi ketika itu sudah dilakukan oleh umat muslim yang lain, maka gugurlah sudah tanggung jawabnya. Oke, benar jawabannya, tepuk tangan. Jadi benar jawaban teman kita adalah hak kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi apabila sudah dilakukan oleh sebagian muslim yang lain, maka gugur kewajiban itu untuk muslim yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dalilnya Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap diri kita, individu dari kita, makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak pernah luput dari yang namanya kematian. Siapa yang ada di sekeliling kita yang usianya sampai dengan ratusan tahun? Makhluk hidup mana yang akan berumur panjang ataupun abadi di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada. Mau yang kaya, yang miskin, presiden, pejabat, jenderal, raja sekalipun, seluruhnya akan yang namanya menghadapi kematian. Maka bagi seorang muslim, ketika kita akan menghadapi kematian, kita tahu usia kita terbatas. Kita tahu akan melampaui kehidupan dari kehidupan dunia sampai dengan kehidupan alam kubur, lanjut kepada kehidupan akhirat. Maka sebaik-baiknya amal perbuatan yang kita persiapkan adalah dengan beramal dengan amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan. Nah, di fasenya tadi, ya. Nah, fasenya dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Sekarang Bapak mau tanya, memandikan jenazah, siapa yang sudah pernah dan bisa dalam memandikan jenazah? Bisa? Tidak ada. Belum pernah ya? Belum pernah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Siapa dari teman-teman yang sudah pernah mengkafani jenazah? Ada? Belum ada juga. Oke, yang ketiga, mensolatkan jenazah. Sudah ada. Angkat tangan yang pernah mensolatkan jenazah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sebagian besar ya dari kelas 11 TKJ 1 sudah pernah dalam melaksanakan sholat jenazah. Yang keempat, yang terakhir, menguburkan jenazah. Siapa yang pernah menguburkan jenazah saudaranya? 1, 2. Oke, sebagian kecil ya. 3 siswa yang ada di kelas 11 TKJ 1 ya sudah pernah melakukan pelaksanaan menguburkan jenazah. Tapi sebagian besar yang lain
pada nomor satu memandikan, mengkafani dan menguburkan mayoritas dari kita belum melakukannya. Oleh karena itu kita akan pelajari materinya pada pagi hari ini ya, mudah-mudahan ini menjadi kemanfaatan ilmu buat kalian sehingga bisa bermanfaat minimal buat keluarga kita sendiri. Oke, yang pertama yaitu memandikan. Memandikan jenazah memiliki syarat kewajiban. Yang pertama apa? Jenazah atau mayat itu adalah orang Islam. Itu syaratnya. Jadi kalau kita mau mengurus jenazah, kita harus tahu orang tersebut adalah Islam. Ya, tidak ataupun bukan orang kafir. Yang kedua apa? Yang kedua didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Jadi kalau saudara kita, tetangga kita, famili kita ada yang wafat meninggal dunia dalam keadaan terkena musibah, apakah itu misalnya kebakaran, ataukah kecelakaan kendaraan, ataukah kena musibah alam, ya bencana alam gempa bumi yang lagi beberapa kali sudah ada di sekeliling kita, kemudian tubuhnya ditemukan hanya sebagian, maka tetap sebagian dari tubuh itu ya harus kita urus dalam pengurusan jenazah. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Kemudian selanjutnya yang berhak memandikan jenazah yang pertama adalah laki-laki. Jadi sesuai dengan jenis kelaminnya, kalau laki-laki memandikannya laki-laki, kalau perempuan memandikannya perempuan, kecuali muhrimnya. Maksudnya apa Pak muhrimnya? Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Yang selanjutnya apa? Yang lebih diutamakan adalah dalam memandikan adalah keluarga dekat. Jadi kalau kita punya kakek, punya nenek, punya bapak, punya ibu wafat meninggal dunia, yang pertama kali punya kewajiban adalah anak-anaknya di dalam mengurus jenazah tersebut. Yang selanjutnya, orang yang memandikan jenazah apabila mendapat cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Makanya kenapa di dalam memandikan jenazah harus keluarganya, agar kalau jenazah punya aib, ya punya cacat di dalam tubuhnya tidak diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya, yang keempat tadi sudah ya. Nah, syarat orang yang boleh memandikan jenazah yang pertama apa? Beragama Islam, sudah balik, sudah dewasa, ya, dan juga berakal. Yang kedua, memiliki niat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, paham tentang hukum memandikan jenazah. Dan yang keempat, amanah dan bisa menutup daripada aib jenazah tersebut. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan ya tata cara memandikan jenazah. Yang pertama apa? Meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi dan pastikan orang yang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan. Yang selanjutnya yang kedua, setelah itu diambil kain penutup dari jenazah dan ganti kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Cara memandikan jenazah yang ke-10 yaitu keringkan tubuh jenazah yang sudah dimandikan dengan kain ataupun handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya pada saat dikafani. Kemudian yang 11, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Sebelum dikafani biasanya menggunakan daripada kapur gas. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah, yang pertama kain kafannya yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, yang bersih dan menutup aurat dari jenazah tersebut. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Nah ini tadi Bapak jelaskan ya, jumlah kain kafan berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki terdiri dari 3 lapis kain kafan dan yang perempuan terdiri dari 5 lapis kain kafan. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian
terlebih dahulu. Tadi yang Bapak jelaskan, wangian-wangiannya tidak boleh mengandung alkohol, tetapi yang biasa umum di masyarakat yaitu menggunakan kapur barus nanti diletakkan pada kain kafan jenazah. Yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Oke, kita lanjut lagi dalam mengkafani yang kedua. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana tata caranya di dalam memandikan jenazah. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah nanti menjadi perbedaan antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki jumlah kain kafannya berapa? Laki-laki berapa? Tiga kain kafan. Kalau perempuan 5 kain kafan. Nanti ada di tata caranya, ya, ada tugas kelompok yang akan Bapak berikan kepada kalian. Oke, skip. Baik teman-teman, tadi sudah Bapak jelaskan sekilas materi tentang pengurusan jenazah, submaterinya tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Selanjutnya kita akan bagi kelompok teman-teman menjadi 3 kelompok. Ya, silakan berhitung dari sebelah kanan Bapak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ya. Seluruhnya sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi teman-teman yang tadi menyebutkan angka 1 berarti kelompok 1 berkumpul duduk dengan kelompoknya. Yang tadi menyebutkan angka 2 berarti kelompok kedua berkumpul, ya, dengan temannya. Yang terakhir yang ketiga adalah kelompok 3 yang tadi menyebutkan angka 3. Ya, silakan Bapak persilakan teman-teman untuk merubah posisi duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Di bawah bukunya. Di sebelah kanan Bapak kelompok 1, silakan. Yang tengah kelompok 2 Pak, dan sebelah kiri Bapak kelompok 3. Oke, sudah. Ambil bau belakang, yang belakang ada, baju depan, geser. Oke, langsung ini. Oke, teman-teman sudah menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, ya, sebelah kanan Bapak, bagian depan kelompok kedua, dan sebelah kiri Bapak kelompok ketiga. Baik, teman-teman, dengarkan instruksi dari Bapak. Bapak akan memberikan tugas lembar kerja peserta didik yang tugasnya itu sudah Bapak upload pada aplikasi di sekolah.id. Baik teman-teman, sekarang buka buku paketnya, babnya, ya, kalau di buku paket itu bab ketiga, kemudian buka HP-nya pada aplikasi di sekolah.id, ya. Materinya tentang pelaksanaan pengurusan jenazah sudah Bapak upload tentang lembar kerja peserta didik. Silakan teman-teman berdiskusi, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian nanti disimpulkan, kemudian nanti di akhir ada presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok ketiga. Silakan dikerjakan. Baik teman-teman, sudah selesai menyelesaikan diskusinya per kelompok, ya, mengerjakan tugas LKPD yang sudah Bapak berikan pada aplikasi sekolah.id. Berikutnya Bapak minta satu persatu dari kelompok kalian mempresentasikan hasil tugas yang sudah kalian diskusikan.
Baik, yang pertama kali Bapak minta dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempersiapkan ya materinya yang sudah didiskusikan. Pada kelompok 1 Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tata cara mendapati jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan cukupnya. Kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang anggap jadi lapisan pertama. Bentangkan kain kafan lapisan pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kedua, langkah berikutnya beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Selain itu, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Lalu yang ketiga, setelah itu bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Yang keempat. Oke teman-teman, tadi sudah perwakilan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari tugas LKPD yang sudah Bapak berikan pada aplikasi di sekolah.id. Tahap berikutnya kita akan melakukan post test. Ya, jadi teman-teman buka kembali aplikasi di sekolah.id. Pada bagian latihan itu ada post test. Silakan dikerjakan tugasnya. Bapak berikan waktu selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Oke teman-teman, sudah menyelesaikan untuk post testnya di aplikasi di sekolah.id. Nanti nilainya akan masuk ke Bapak ya. Bapak lihat hasilnya, mudah-mudahan nilainya mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan ya materi yang sudah Bapak jelaskan pada pagi hari ini tentang pengurusan jenazah, submateri tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Silakan perwakilan yang bisa untuk menyimpulkannya. Oke, silakan Maulana dulu. Silakan Maulana. Dalam memandikan jenazah dimulai dari tubuh bagian kanan hingga tubuh bagian kiri dan dilakukan oleh keluarga kerabat. Oke, nah jawabannya. Aplaus buat teman kita. Oke, tentang mengkafani. Mandu silakan. Dalam mengkafani jenazah terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam jumlah kain kafannya. Di dalam laki-laki terdapat 3 lapis kain kafan, dan perempuan 5 lapis kain kafan. Oke, jawabannya benar. Kasih aplaus untuk ini. Oke, alhamdulillah ya teman-teman sudah paham, sudah mengerti. Nanti di pekan yang akan datang kita akan praktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah, bagaimana tata cara di dalam mengkafani jenazah. Ya, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan materi tentang penyelenggaraan pengurusan jenazah. Sub materi tentang pertama adalah mensolatkan jenazah, yang kedua adalah menguburkan jenazah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dikasih kemudahan sama Allah di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak minta dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dari perkataan Bapak, ucapan Bapak, sikap Bapak ada yang berkurang di hati teman-teman seluruhnya, Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.